Selamat siang, perkenalkan nama saya Stanley Wondal, mahasiswa PPG Universitas Negeri Manado tahun 2003, jurusan Sejarah. Saat ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 di SMK Darul Bakti Tomohon di hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Dan saat ini saya akan memperkenalkan para observer saya. Greetings. Good morning. Good morning, sir. Morning, please. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Biasa ya. Jadi pertama-tama shalom bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membagikan kegiatan kita di pagi ini. Dan saya berharap kalian semua itu tetap semangat ya, karena ini memang di pertemuan terakhir. Jadi saat ini kita harapkan terus siap, tetap semangat dan perhatikan untuk kesiapan kalian ya. Dari sisi kanan coba lihat, sisi kiri apakah ada sampah atau meja-meja yang teratur, coba dirapikan supaya nanti waktu kita belajar akan lebih nyaman ya. Coba cek. Sudah? Oke. Baik. Saat ini siapa yang boleh buka dengan doa untuk kegiatan di pagi hari ini? Silakan. Pendeta. Sebelum kita berdoa, kita berdoa sesuai kita sendiri, yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan tuntunanmu sehingga kami boleh tiba di sekolah kami dengan tidak sulit kurang apapun. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran sejarah kami. Engkau pimpin pelajaran itu dari awal ke sana hingga berjalan dengan baik. Ya Tuhan, yang menjadi doa kami dalam nama Yesus, begini mengenal bersama kami. Amin. Terima kasih untuk kita. Oke, saat ini kita akan mengecek untuk kehadiran di ketua kelas. Coba kasih informasi siapa yang hadir hari ini. Yang tidak hadir ada Whitney, Marcelo Pala, Rosari Raso, Armando Vera. Keterangan tidak. Jadi dia berarti mereka tidak tanpa keterangannya apa. Oke, baik. Sebelum kita lanjut dalam materi. Nera akan menanyakan dulu materi yang kita pelajari minggu lalu. Kira-kira masih ada ini? Masih? Ya, tentang apa? Ya, Saman Batu. Terus apa lagi? Saman Batu di bagian berapa? 4. Oke. Coba kita sebutkan bersama-sama. Oke, baik ya. Nah, di zaman Paleo dan Mesolitikum, kita ketahui corak kehidupan mereka seperti apa? Ya, berpindah-pindah atau apa? Nomaden. Ketika mereka sudah ada di zaman Neo dan Megalitikum, zaman batu muda dan zaman batu besar, corak kehidupan mereka sudah ada? Mulai menetap di satu. Iya, sudah menetap. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu bersama berarti dari Paleolitikum sampai batu tua sampai Megalitikum berarti mereka berkembang. Oke?
kira-kira yang menjadi hasil kebudayaan dari zaman batu Paleolitikum, zaman batu tua apa kira-kira? Ya, karena kan mereka masih menggunakan bahan-bahan yang masih kasar yang terbuat dari apa? Batu dan tulang. Gitu ya. Nah, kalau salah satu contoh hasil kebudayaan di Megalitikum, mega. Yang lalu kita tahu kan mega itu apa? Iya, hasil kebudayaan yang lalu. Iya, kubu batu. Contohnya apa? Seperti apa? Iya, Waruga, ya. Sarkofagus dan sebagainya. Ya. Itu untuk materi kita minggu kemarin ya. Dan harapkan semua mengingat supaya nanti tidak lupa. Oke. Nah, sebentar kita akan belajar lewat diskusi. Ya, kita tahu bersama dalam diskusi lewat profil pelajar Pancasila itu menggunakan apa? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Nah, coba sebutkan. Beriman bertakwa, berdiri, gotong royong, kreatif, bernalar Islam, iya, berkebinekaan. Yang kita gunakan apa dalam diskusi? Kenapa gotong royong? Jadi ini harapkan di dalam diskusi sebentar juga kita memiliki kerjasama yang baik, ya, supaya nanti semua sama-sama bekerja dengan mendapatkan hasil yang baik. Jadi ini ya, yang kita akan pelajari dari corak kehidupan masa praksara di zaman logam atau perundakian. Oke, nah, yang menjadi tujuan pembelajaran, jadi pertama di sini, ini akan menyampaikan, memberikan sebuah video, ya, bagi siswa itu harus menyimak video pembelajaran mengenai zaman perundakian zaman logam. Ya. Nanti di situ siswa dapat menganalisis ya hasil-hasil kebudayaan dari zaman logam atau perundakian. Ya. Kan lalu sudah dijelaskan tuh zaman batu ada 4 zaman. Jadi ada hasil-hasil kebudayaan itu dibedakan 2 zaman ya. Ada zaman batu, ada zaman logam. Ya. Zaman batu itu ada 4 tadi yang kita pelajari minggu lalu. Dan ada zaman logam. Jadi di sini setelah menyimak penjelasan guru lewat PowerPoint juga, siswa mampu menganalisis hasil kebudayaan praksara dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menemukan hasil kebudayaan pada zaman logam atau perundakian. Ya, jadi ini yang diharapkan dalam pembelajaran kita saat ini. Jadi perhatikan supaya nanti kalau dalam video sebentar ditampilkan semua bisa mengerti, karena penjelasan materi kita lewat video, siswa menyimak. Ya, perhatikan. Boleh? Boleh. Nah, sebelum kita masuk dalam materi untuk menyimak video, Nir akan membagikan. Ini ada lembar sebagai pretest seperti yang minggu lalu. Supaya nanti kita mengetahui kemampuan kita sebelum dan sesudah mendapat materi. Ya, boleh? Jadi nanti langsung saja dikerjakan. Ini ada pertanyaan, langsung saja dikerjakan di lembar. Jangan lupa ditulis nama, ada tanggal. Ini diberikan kesempatan kalian untuk mengisi 5 menit. Ya, satu soal ada 1 menit. Silakan. Ya, untuk dibuat. Selama 5 menit. Jadi apa yang Anda ketahui dulu secara umum itu yang Anda jawab dulu. Nanti kalau memang belum bisa menjawab apa-apa, karena nanti akan mendapat materi baru nanti dikerjakan dalam post test. Ya. Jangan lupa memaksakan untuk menjawab semua. Jadi memberikan kesempatan 5 menit untuk menjawab. Setelah itu kita lanjut pada materi. Kalau ada soal yang belum bisa dijawab, dilewati dulu.
Oke, baik ya. Jadi nyalakan pemodul kembali untuk pretestnya. Oke, jadi mudah-mudahan sebentar untuk setelah mendapat materi ya dari hasil pretest akan meningkat untuk di post test. Makanya perhatikan baik-baik untuk video yang akan diberikan sebentar dalam kita menyimak. Oke? Ya. Nah, sebelum kita lanjut dalam video, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ya? Oke. Ada nggak yang bisa mengaitkan kenapa gambar ini dengan materi kita? Ada? Silakan. DC apa tes? Tuh cangkul itu ada di bagian terbuat dari logam. Semuanya terbuat dari logam bukan dari batu. Oke. Terima kasih Eskiel. Ada yang lain lagi? Ya? Ya, oke. Jadi sini mereka kasih penjelasan sedikit ya mengenai kenapa cangkul. Jadi cangkul ini ya seperti yang Eskiel sampaikan tadi, memang itu sudah terbuat dari logam. Ya, di mana logam ini ya ini dikembangkan dari zaman logam atau zaman perdagian, di mana mereka sudah mengerti dalam sistem ekonomi mereka dalam sosial mereka dalam bercocok tanam. Jadi mereka mencari bagaimana sampai mereka bisa ada alat untuk bercocok tanam, karena mereka sudah menetap, sudah bercocok tanam. Jadi dikembangkanlah dan dikembangkanlah ini cangkul yang terbuat dari logam, ya itulah ya kenapa cangkul ini, dan mereka masih menggunakan sampai sekarang, gitu. Masih ada tuh di rumah masing-masing masih ada. Iya, masih ada. Ini hasil ya, hasil salah satu hasil dari perkembangan zaman logam, ya dikembangkan hingga sampai sekarang dan masih digunakan. Saat ini saya akan memberikan video pembelajaran, jadi diharapkan semua memperhatikan. Kamu yang semakin berubah, pasti familiar kan sama sedotan ini? Nah, ini tuh adalah sedotan besi. Biasanya sedotan ini dipakai sebagai pengganti sedotan plastik untuk mengurangi limbah.
penjelasan tentang zaman logam, ya. Ini versi paus karena memang akan dijelaskan untuk hasil yang akan kita temukan, ya. Di sementara akan berbagi itu yang akan menjadi pembahasan ya kelompok. Jadi boleh ya, itu materi. Oke. Nah, sebelum lanjut dalam diskusi seperti minggu lalu, kita akan menggunakan program based atau PBL atau berbasis masalah. Jadi nanti dalam setiap kelompok mereka akan memberikan materi, ya, materi-materi terkait dengan pembahasan kelompok akan dibahas. Jadi di zaman logam dia terbagi atas dua ya. Ada zaman besi dan zaman perunggu. Ada juga jadi memang sebenarnya terbagi atas tiga. Ada zaman besi, zaman perunggu, zaman tembaga. Tapi di Indonesia hanya mengalami dua masa ini, ya. Zaman besi dan zaman perunggu. Jadi di diskusi ini kita akan membantu kalian, ya, dalam dua kelompok. Jadi ada kelompok, bisa dikatakan kelompok besi, satu, dua kelompok perunggu, ya. Di situ kalian akan menganalisis setiap kelompok untuk menemukan hasil budaya yang ada di zaman besi dan perunggu. Boleh? Boleh semua? Oke. Jadi untuk kelompok biar bagi saja. Ini 4, kelompok 1. Ya. Ini menjadi kelompok 2. Oke, baik. Jadi untuk materi kelompok 1 mengenai zaman perunggu, kelompok 2 mengenai zaman besi. Jadi untuk kesempatan ini diberikan waktu 30 menit ya masing-masing kelompok untuk berdiskusi dulu, menganalisis hasil budaya dari zaman besi dan zaman perunggu. Silakan untuk kelompok perunggu untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai zaman perunggu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai zaman perunggu. Sejarah zaman perunggu berlangsung sejak tahun 3000 sebelum Masehi atau setelah zaman batu. Di Indonesia, zaman perunggu diperkirakan dimulai sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dan timah putih. Pada zaman perunggu, orang-orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah sebagai bahan baku pembuatan alat-alat untuk memperoleh logam yang keras. Ciri-ciri zaman perunggu. Zaman perunggu dikenal juga dengan masa perundagian. Istilah perundagian berasal dari bahasa Bali undagi yang memiliki arti seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepandaian atau keterampilan jenis usaha tersebut. Adapun ciri-ciri kehidupan pada zaman perunggu, antara lain manusia sudah menetap, sudah mengenal teknologi perundagian, mengenal perdagangan barter, mengenai status kekayaan, serta mengenal sistem pembagian kerja. Kebudayaan zaman logam termasuk zaman perunggu. Yang berpengaruh ialah Bivel dan Pekir Perdu. Bejana perunggu. Bejana perunggu memiliki bentuk menyerupai gitar Spanyol, akan tetapi memiliki tangkai. Bejana ini berfungsi sebagai bentuk minum. Bejana perunggu banyak ditemukan di daerah Madura dan Sumatera. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Diberikan kesempatan untuk kelompok besi untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Di sini kami akan bertanya mengenai Bivel and Share Perdu. Bolehkah kelompok perunggu untuk dapat menjelaskan lebih terperinci tentang teknik tersebut? Baiklah, nanti ada pertanyaan selanjutnya.
Jadi teknik Duval atau setampuk adalah teknik cetak logam yang menggunakan cetakan yang terbuat dari bahan batu. Kelebihan dari teknik Duval ini adalah bisa dikerjakan berulang-ulang. Cetakannya yang terbuat dari batu yang dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua adalah teknik Chile Pegure. Teknik ini adalah cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus oleh tanah liat. Pertanyaan yang kedua, kami akan menjawab. Baiklah, kami akan menambahkan hasil kebudayaan pada zaman perunggu, yaitu bencana perunggu di Indonesia. Ada penemuan patung perunggu di antaranya itu ada Palembang, NTT, dan Sulawesi Tengah. Yang ketiga adalah senjata perunggu adalah senjata dan benda-benda perunggu lainnya yang juga ditemukan di Indonesia. Ujung tombak berbentuk daun dengan tajaman pada kedua sisinya yang ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Belati yang ditemukan di Jawa Timur. Bagaimana dengan kelompok besi? Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Sekian pada pemaparan materi kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok besi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sebelum kita lanjut, untuk menambah semangat kita, ya, orang mau ice breaking dulu, ya, ice breaking. Jadi ice breaking yang kita gunakan seperti yang ada minggu lalu. Ya. Coba silakan semua berdiri. Oke, untuk ice breaking kita tepuk semangat dua. Boleh? Siap? Siap. Mulai. Semangatnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Silakan dulu. Oke, kemudian untuk diskusi kita saat ini dengan ucapan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah presentasikan hasil-hasil ya pembahasan. Semoga dengan kita diskusi ya kita bisa mengerti tentang materi sama logam atau perundagian. Oke, jadi setelah kita menerima materi ya, dan mendiskusikannya, sekarang kita akan kembalikan kembali ya untuk lembar post-test. Untuk lembar post-test, jadi sekarang dikerjakan masing-masing. Jadi setelah mendapat materi, diharapkan di post-test. Oke, saya berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Silakan. Diskusi supaya nanti dapat tahu, kita mengetahui untuk seberapa mengerti kita dalam materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi kerjakan masing-masing. Tidak usah diskusi dengan teman. Oke, 1 menit lagi. Kita akan kumpul untuk post test. Segera diselesaikan. Oke. Ini rasa cukup untuk post testnya. Silakan. Jadi dari materi sama logam atau perundagian ya, atau dari bahasa dari kata undagi atau tampil. Kita lihat dari materi tadi ya. Kira-kira yang dapat kita simpulkan dari materi ini apa? Ada dapat kita simpulkan dari materi ini tentang zaman logam atau perundagian? Ya. Ada silakan siap. Jadi kesimpulannya adalah dari masa lalu manusia terus belajar dan berkembang. Pada zaman batu, manusia awalnya hanya menggunakan batu dan tulang untuk alat bantu kesehariannya. Dan pada saat zaman logam, manusia sudah menggunakan alat yang berbahan logam untuk membantu untuk alat kesehariannya. Pada zaman logam,
manusia sudah membentuk suatu kepemimpinan dan sudah membentuk suatu pekerjaan dan juga perekonomian pada saat itu sudah menggunakan teknik barter atau tukar-menukar barang. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Lestia. Yang baik untuk Lestia. Jadi itu ya, dalam kesimpulan, jadi kita bisa melihat ya, dari zaman seperti yang disampaikan Lestia tadi, dari zaman Paleolitikum ke zaman logam itu memiliki perkembangan yang sangat besar, ya. Dari hanya menggunakan batu dan tulang, ya, masih kasar, ke logam, di mana teknik yang digunakan juga masih konvensional atau sederhana, tapi bisa menghasilkan alat-alat yang bermanfaat untuk menunjang seperti yang Lestia tadi sampaikan, pekerjaan mereka, ya, dalam kepercayaan mereka, ya. Untuk kepercayaan tadi dijelaskan ada berapa? Dua apa? Iya, animisme dan dinamisme. Animisme itu apa? Kepercayaan terhadap roh memiliki kekuatan. Kalau dinamisme, Kepercayaan terhadap suatu ya, kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki kekuatan itu ya menjadi kepercayaan yang muncul pada zaman perkembangan zaman. Ya, kita harus berkembang, harus lebih baik lagi. Ya, boleh? Oke, jadi demikian untuk materi kita di saat ini. Jadi diharapkan semua bisa menyimak dan mengerti untuk materi zaman logam atau pendakian. Dan untuk pertemuan kita minggu depan, yang pasti mengenai materi kehidupan masih mengenai kehidupan masyarakat Praksara ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup kegiatan kita pembelajaran di saat ini. Karena tadi kita buka dengan doa, jadi kita akan tutup dengan doa. Jadi persilakan untuk ketua kelas menutup kegiatan kita dengan doa. Sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang ada di kerajaan surga, ini kami anak-anakmu datang lagi berdoa kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menjaga kami dari kegiatan kami, kegiatan belajar mengajar, dan hingga saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Engkau tuntun langkah kami agar tidak tersesat dan tidak bisa sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, hanya ini doa kami dan doamu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Jadi kita bertemu lagi minggu depan. Stand up, please. Say thank you